Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 29 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Harga Sebuah Ketulusan. Saudara-saudari terkasih, persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung
antara dua atau lebih entitas sosial. Persahabatan menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, dan perasaan. Seorang sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain. Mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai secara bersama-sama. Mereka juga akan terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Itulah keindahan suatu persahabatan yang kita rindukan dan berharap juga terjadi dalam sebuah komunitas atau keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, gambaran persahabatan sebuah komunitas atau keluarga ini tercermin pula dalam kisah Yesus pada Injil hari ini. Persahabatan antara Tuhan Yesus dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Tiga tokoh ini adalah teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan bahwa kepada keluarga inilah Tuhan Yesus sering berkunjung untuk beristirahat dan mengobrol. Dalam Injil, setidaknya dijumpai 3 kisah tentang Yesus dan keluarga di Betania ini. Pertama, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yang kedua, tentang Maria dan Marta. Dan akhirnya hari ini, kita merenungkan tentang kembalinya Tuhan Yesus ke Betania untuk mengadakan perjamuan setelah Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Yang menarik dari kisah ini adalah suatu lukisan tentang peran setiap orang dalam komunitas ini. Lazarus digambarkan turut makan bersama Tuhan Yesus, Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan Marta sibuk melayani perjamuan. Masing-masing dari mereka bertindak secara wajar, melakukan sesuatu yang paling mereka sukai, dan menyumbang bagi keluarga atau komunitasnya. Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah peristiwa saat perjamuan seperti perikop yang kita baca hari ini, Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kejadian ini disaksikan oleh Yudas Iskariot dan membuat hatinya sangat kesal. Sebagai bendahara, ia melihat tindakan itu sebagai pemborosan. Pikirnya, daripada dituang di kaki Tuhan Yesus, lebih baik diberikan untuk dijual dengan harga yang mahal. Namun Tuhan Yesus berpandangan lain. Ia justru mendukung tindakan Maria dan berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Saudara-saudari terkasih, Maria meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dengan penuh ketulusan. Berapakah harga sebuah ketulusan pelayanan? Sebuah ketulusan tidak bisa diberi harga. Ketika sebuah ketulusan diberi harga, maka hilanglah nilai ketulusan itu, sehingga tak bernilai sebagai pelayanan lagi, melainkan menjadi sebuah perdagangan. Tuhan Yesus melihat dan menghargai tindakan Maria sebagai sebuah pelayanan yang muncul dari ketulusan hatinya. Inilah pelayanan yang bernilai tiada tara. Pertama-tama, bukan barang mahal yang dikorbankan Maria, tetapi karena ia ingin memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari sikap persahabatan yang dimiliki oleh Lazarus, Marta, dan Maria, yang dengan tulus hati melayani Tuhan Yesus dan memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kami hati yang baik dan tulus dalam mengasihi-Mu dan sesama, seperti pelayanan yang dilakukan oleh Lazarus, Marta, dan Maria. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.